Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Aisyah dan Lutfi akan bercerita tentang kisah masa kecil Nabi Muhammad. Adapun buku ini dikarang oleh Bapak Syafawi Ahmad yang diterbitkan oleh Mentari Media. Daftar isinya pun luar biasa banyak. Nah, sekarang kita akan mengenal siapa itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hari itu adalah hari istimewa, hari lahirnya seorang anak manusia, seorang yang akhlaknya paling mulia, seorang yang kesabarannya luar biasa, seorang yang tegas tapi lembut hatinya, seorang yang pemberani sekaligus pemaaf, seorang yang sifat dan perilakunya nyaris sempurna, yang kelak ketika dewasa menjadi pemimpin hebat, penunjuk arah bagi orang yang tersesat, penerang jalan bagi orang yang kegelapan, nabi terakhir yang diutus untuk seluruh umat manusia. Ya, hari itu adalah hari istimewa, tepat pada 12 Rabiul Awal tahun 570 Masehi, hari lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memang istimewa. Bayangkan, sejak belum lahir, beliau sudah ditempa dengan ujian yang berat. Ketika masih dalam kandungan, ayahnya tercinta meninggal dunia. Janin Muhammad di dalam perut harus ikut menanggung kesedihan yang diderita oleh ibunya akibat kematian ayah tercinta. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lahir dalam keadaan yatim. Belum pernah satu kali pun beliau merasakan kasih sayang seorang ayah. Bahkan melihat wajah ayahnya pun sama sekali tidak pernah. Sejak bayi, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dibesarkan oleh ibunya tanpa kehadiran ayahnya. Namun, hanya beberapa tahun merasakan belayan kasih sayang ibu tercinta. Ketika usianya genap 6 tahun, anak kecil itu kembali mendapat ujian berat. Ketika pulang dari perjalanan berziarah ke makam ayahnya, ibunda tercinta sakit hingga meninggal dunia dan dikuburkan jauh dari kampung halamannya. Sejak saat itu Muhammad kecil hidup sebatang kara, tanpa ayah, tanpa ibu. Anak kecil usia 6 tahun itu sudah yatim piatu. Sepeninggal ibunya, Muhammad kecil diasuh oleh kakeknya. Sang kakek sangat sayang padanya. Namun itu pun tidak lama, sang kakek juga meninggal selang 2 tahun sejak kematian ibunya. Ketika itu Muhammad baru berusia 8 tahun, harus menanggung beban berat, kehilangan orang-orang tercinta secara berturut-turut. Setelah itu Muhammad diasuh oleh pamannya. Sang paman juga sangat sayang padanya. Namun sang paman bukanlah orang kaya. Sang paman tergolong miskin dan harus bekerja keras untuk menghidupi keluarganya. Untuk meringankan beban pamannya, Muhammad yang umurnya masih belia harus bekerja, menjadi pengembala kambing milik tetangganya, mendapat upah setelah terik matahari membakar tubuhnya. Selain menggembala kambing, Muhammad kecil juga membantu sang paman berdagang ke pasar-pasar. Seperti baja yang harus ditempa dengan panas membara hingga baja itu menjadi kokoh dan kuat, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sejak kecil sudah ditempa dengan berbagai macam derita. Tempaan yang berbentuk kepribadiannya sehingga menjadi pribadi yang kuat, pribadi yang bijaksana, yang menjadi panutan segenap umat manusia. Nah, itulah sekilas kisah masa kecil Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kisah lebih lengkapnya disajikan pada bab-bab berikutnya. Disimak ya teman-teman. Nabi lahir pada tahun gajah. Apa itu tahun gajah? Nah, tahun gajah berkaitan langsung dengan zaman jahiliyah. Terik matahari siang itu panas sekali.
menimpa hamparan gunung pasir yang luas membentang. Dari kejauhan tampak kerumunan orang di sekitar sebuah bangunan. Mereka bersujud dan berdoa di depan berhala yang ada di sekeliling bangunan itu. Mereka meratap dan memohon pada berhala yang diam membisu. Seperti itulah keadaan di Ka'bah yang ada di Mekah ketika agama Islam belum datang. Zaman ketika Nabi Muhammad belum lahir. Zaman ketika orang-orang menyembah berhala. Zaman itu disebut dengan zaman jahiliyah. Artinya zaman kebodohan. Pada zaman jahiliyah itu, Ka'bah menjadi pusat penyembahan berhala. Hampir setiap hari ada saja orang yang datang menyembah berhala, bahkan pada musim-musim tertentu. Berbondong-bondong manusia datang ke tempat itu. Mereka datang berasal dari berbagai macam suku di sekitar Jazirah Arabia. Selain menyembah berhala, kebiasaan jelek yang dilakukan pada zaman jahiliyah adalah perjudian dan mengundi nasib dengan 3 anak panah. Caranya dengan menuliskan kata ya, tidak, dan dikosongkan pada ketiga anak panah itu. Ketika ingin bepergian misalnya, mereka mengundinya. Jika yang keluar ya, mereka pergi, dan jika tidak jadi pergi. Jika yang kosong, maka diundi kembali. Mereka juga mempercayai berita-berita peramal dan dukun, serta menggantungkan nasib melalui burung-burung. Ketika ingin melakukan sesuatu, mereka mengusir burung. Jika terbang ke arah kanan, berarti terus. Jika ke arah kiri, berarti harus diurungkan. Pada zaman jahiliyah itu pula, manusia tidak merasa malu melakukan kejahatan. Berjudi dan minum minuman keras menjadi kebiasaan sehari-hari. Manusia pada zaman itu sungguh tidak memiliki aturan yang baik, jauh dari agama Allah dan jauh dari petunjuk ajaran pada para nabi. Nah, selanjutnya Aminah. Kita mengenal Aminah. Siapa Aminah? Aminah adalah ibunda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pada zaman jahiliyah, sebagian besar wanita di Mekah hidup dalam pergaulan bebas. Mereka hidup tanpa memperdulikan batas-batas akhlak dan ajaran agama yang baik. Namun di antara banyak wanita itu, ada segelintir orang yang tetap memegang teguh kebenaran, menjaga kesucian dan kehormatan diri. Salah satunya adalah wanita suci ini. Dari wanita suci inilah lahir seorang nabi. Wanita ini bernama Aminah. Aminah dilahirkan di Mekah. Ayah Aminah adalah pemimpin suku Zuhrah yang bernama Wahab bin Abdul Manaf bin Zuhrah bin Kilab. Sedangkan ibu Aminah adalah Barrah binti Abdul Uzza bin Usman bin Abduddur bin Abduddar bin Qusay. Aminah adalah pemimpin para ibu karena ia dipilih oleh Allah sebagai ibu yang melahirkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Aminah binti Wahab merupakan wanita terhormat di kalangan Quraisy serta menjadi putri dari pemimpin suku Zuhrah. Pergaulannya senantiasa terjaga dan tertutup dari pandangan mata. Terlindung dari pergaulan bebas, ia adalah gadis Quraisy yang paling mulia nasab dan kedudukannya di kalangan Quraisy. Karena menjaga kesucian dan kehormatan itulah Aminah dikenal sebagai gadis yang baik. Banyak pemuda yang tertarik meminangnya. Salah satunya Abdullah bin Abdul Muthalib. Mereka saling suka dan akhirnya menikah. Dari pernikahan mereka itulah lahir Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita akan berlanjut kepada Abdullah. Siapa Abdullah? Ayahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada 10 ekor unta yang berjajar di Ka'bah. Di sampingnya berdiri seorang pemuda yang gagah dan tampan. Di sisi lain ada beberapa orang yang sedang menyiapkan 2 anak panah. 1 anak panah ditulisi nama pemuda yang tampan itu. 1 anak panah lagi ditulisi nama unta. Kemudian 2 anak panah itu diundi. Jika yang keluar nama unta, maka unta-unta itu disembelih menjadi korban di depan Ka'bah.
Jika yang keluar nama sang pemuda, maka 2 anak panah itu diundi kembali dengan syarat jumlah unta ditambah 10 ekor lagi. Jika masih saja nama pemuda yang keluar, pengundiannya diulang kembali dengan menambah 10 ekor lagi. Begitu seterusnya sampai nama unta yang keluar dan dikorbankan. Pengundian dimulai. 2 anak panah dilontarkan dan keluar nama pemuda itu. 10 unta ditambah menjadi 20, kemudian diundi lagi. Hasilnya keluar lagi nama pemuda itu, kemudian ditambah 10 unta lagi. Masih nama pemuda itu yang keluar, hingga jumlah unta ditambahkan menjadi 100 ekor. Barulah anak panah menunjukkan nama unta. 100 ekor unta tersebut dijadikan korban, disembelih di depan Ka'bah. Sebagai gantinya, pemuda yang gagah dan tampan itu selamat, tidak jadi disembelih di depan Ka'bah untuk menjadi korban. Nama pemuda yang ditukar 100 ekor unta itu adalah Abdullah, ayahanda Nabi Muhammad SAW. Peristiwa pengundian itu terjadi berawal dari nazar yang diucapkan oleh Abdul Muthalib, ayah Abdullah, yang tak lain adalah kakak Nabi Muhammad SAW. Abdul Muthalib yang ketika itu hanya memiliki 1 anak laki-laki sangat berharap memiliki banyak anak laki-laki. Ia bernazar jika memiliki 10 anak laki-laki yang tumbuh hingga dewasa, maka salah satu anaknya akan dikorbankan di depan Ka'bah. Setelah sekian tahun ternyata ia benar-benar dikaruniai 10 anak laki-laki yang tumbuh dewasa. Putra ke-10-nya adalah Abdullah. Abdul Muthalib gusar dengan nazar yang pernah diucapkan. Ia merasa berdosa jika tidak menepati janji melaksanakan nazarnya. Bagaimanapun Abdul Muthalib adalah orang yang tanggung jawab dan selalu menepati janji. Ia sangat berat menentukan siapa di antara putra-putranya yang akan dikorbankan. Maka tidak lama setelah Abdullah menginjak dan dewasa, ia kumpulkan putra-putranya dan menceritakan tentang nazarnya itu. Ia meminta putra-putranya untuk mendukungnya melaksanakan nazarnya. Tidak ada jalan lain kecuali menyetujui ayahnya melaksanakan janji. Bagi mereka, putra-putra Abdul Muthalib, janji ayahnya adalah janji mereka juga. Mereka bertanya apa yang harus mereka lakukan. Abdul Muthalib menyuruh putra-putranya untuk membuat nama atau tanda pada anak panah masing-masing. Disaksikan beberapa orang, anak-anak panah yang berisi 10 nama putra Abdul Muthalib itu diundi di Ka'bah. Upacara pengundian dilaksanakan dan anak panah dengan nama Abdullah yang keluar. Kemudian Abdullah dituntun oleh ayahnya untuk memasuki Ka'bah untuk dikorbankan. Saat itu juga orang-orang yang hadir di Ka'bah melarang Abdul Muthalib mengorbankan Abdullah. Salah satu orang yang melarangnya adalah Mughirah bin Abdullah, kepala suku Makhzum. Jangan korbankan dia, kita akan mencari gantinya, walaupun penggantinya adalah seluruh kekayaan suku Makhzum. Pada saat itu juga, saudara-saudara Abdullah angkat bicara, memohon kepada ayahnya agar Abdullah dibiarkan hidup dan diganti dengan persembahan yang lain untuk dikorbankan. Hampir semua orang sepakat membiarkan Abdullah tetap hidup. Abdul Muthalib terus dibujuk agar membiarkan anaknya hidup, tapi ia masih ragu. Akhirnya ia setuju meminta nasihat atas masalah ini kepada seorang wanita bijak di sekitar Ka'bah. Tidak lama kemudian, Abdul Muthalib mendatangi wanita bijak itu. Ia ceritakan apa yang menjadi nazarnya. Ia meminta saran apakah ada persembahan lain yang dapat menggantikan Abdullah. Wanita itu meminta waktu sehari untuk mencari petunjuk atas permasalahan ini. Keesokan harinya wanita itu berkata, "Telah datang petunjuk kepadaku." Wanita itu melanjutkan lagi, "Binatang apa yang kalian pelihara?" Abdullah menjawab bahwa ada 10 ekor unta. "Kembalilah ke kotamu," pesannya. "Tempatkanlah anak laki-lakimu dan 10 ekor unta untuk berdampingan, lalu undilah mereka. Jika anak panah menunjuk anak lelakimu, tambahkan 10 unta lagi dan undi kembali. Begitu seterusnya.
Jika anak panah menunjukkan anak lelakimu, tambahkan 10 unta lagi dan undi kembali. Begitu seterusnya, hingga Tuhan menerima unta-unta itu dan anak panahnya menunjuk mereka. Kemudian, korbankan unta-unta itu, sementara biarkan anakmu hidup. Kemudian Abdul Muthalib melaksanakan saran wanita bijak itu. Pengundian dengan anak panah dilaksanakan. Hasilnya 100 ekor unta dikorbankan menggantikan Abdullah. Abdullah selamat dan tumbuh menjadi pemuda yang gagah dan tampan. Tidak lama setelah peristiwa itu, Abdullah menikah dengan Aminah. Mereka membina rumah tangga, menjalin cita-cita. Nah, demikian cerita Nabi Muhammad beserta biografi ayah dan ibu dari Nabi Muhammad SAW. Sampai ketemu di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.